kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda, sebelum kita memulai, silahkan lihat samping kiri kanannya. Jika ada nampak sampah, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Baik. Ibu akan melanjutkan mengambil absen. Nanti jika ada temannya yang tidak hadir, berikan keterangannya. Putri Agnes Jantifa, Tiga Rusti Julianini, Mila Gustianti, Delvi Febrianti, Randa Ravindi, Zikra Pramanda, Cindy Anggun Putri. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu, apakah Ananda masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Ya, kalau akun kan bertambah di mana? Debit. Kalau akun utang? Kredit. Ya, benar sekali. Karena Ananda sudah memahami materi kita yang minggu lalu, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang untuk minggu ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Baiklah Ananda, materi kita yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memproyeksikan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, atau perhitungan atau pencatatan yang digunakan untuk mendeskripsikan harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Biasanya persamaan akuntansi ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala kecil karena penghitungannya sangat mudah dan simpel untuk dipahami. Rumus yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menghitung persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Di mana aktiva ini termasuk akun harta dan pasiva akunnya itu akun utang dan modal. Di sini posisi akun aktiva dan pasiva harus sama antara sisi debit dan kreditnya. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan memberikan data-data transaksi sebuah PT atau perusahaan. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, PT ABC menerima setoran uang tunai sebesar 200 juta sebagai modal dari pemiliknya. Nah, yang kedua, pada tanggal 2 Januari, PT ABC membeli kendaraan secara kredit seharga atau sebesar 100 juta. Nah, dari dua transaksi di atas dapat kita analisis bahwa uang tunai yang disetorkan oleh pemilik perusahaan kepada PT ABC tadi, di dalam akuntansi uang tunai itu akan kita akui sebagai kas atau harta milik perusahaan seharga atau senilai 200 juta. Maka di posisi aktiva, akun yang bertambah yaitu akun kas. Ya. Nah, karena dia menyetorkan uang tunai tadi disertai dengan keterangan sebagai modal dari pemilik perusahaan, jadi otomatis modal perusahaannya juga bertambah senilai 200 juta. Nah, yang kedua, PT ABC tadi juga membeli kendaraan secara kredit seharga 100 juta. Kendaraan dalam akuntansi termasuk akun aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, karena dia membeli kendaraan tadi sebesar 100 juta, maka di akun aktiva akan bertambah kendaraannya atau hartanya menjadi 100 juta. Ya, sekali. Nah, dari transaksi tadi juga disebutkan bahwa PT tersebut membeli secara kredit
kredit. Jika membeli secara kredit berarti kita berhutang. Secara otomatis hutang kita juga bakal bertambah. Utang kita bertambah seharga atau senilai 100 juta pada akun pasifa atau utang. Benar sekali apa yang dibilang. Kita mengetahui apakah laporan yang dibuatnya berdasarkan persamaan akuntansi tadi benar atau tidak. Kita akan menggunakan persamaan akuntansi yang tadi, yaitu aktiva sama dengan pasifa atau harta sama dengan utang tambah modal. Nah, posisi debit antara aktiva dan kredit yang pasifa harus sama. Kita akan jumlahkan aktiva atau harta milik perusahaan, yaitu kasnya 200 juta dan kendaraannya 100 juta, jadi ya benar sekali. Nah, jika pasifanya yaitu akun utang ditambah modal, maka di sini kita juga akan menambahkan utang sebesar 100 juta dengan modal perusahaan yang disetor tadi sebesar 200 juta. Nah, coba Anda lihat sekarang, apakah posisi kiri dan kanan sama? Sama. Itu disebut dengan balance, keseimbangan antara posisi debit dengan kredit dalam pencatatan akuntansi. Apakah sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada Ananda. Kenapa di kolom pasifa itu terdapat 300 juta? Siapa yang bisa jawab? Bu, Ya, silakan Mila. karena posisi utang dan modal sama-sama di kredit, maka utang ditambah dengan modal dapatnya 300 juta, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan teman Ananda tadi. Silakan memberikan tepuk tangan. Untuk lebih jelas, Ibu akan membagi Ananda ke dalam 3 kelompok. Tapi Ibu yang bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya Ananda dengan teman-teman kelompoknya, silahkan analisis transaksi yang Ibu berikan berdasarkan materi yang kita jelaskan tadi. Nanti Ananda presentasikan bersama teman-temannya ke depan. Sekarang silahkan Ananda duduk dengan teman-teman kelompoknya. Nah, suaranya tolong diperankan ya. Soalnya kan sekolah juga mau belajar, nanti keganggu mereka. Ya, Mbak. Baiklah Nanda, apakah masih ada yang diragukan atau yang belum jelas? Silahkan bertanya. Selagi jam pelajaran kita masih ada. Kenapa diam? Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Baiklah. Pembelajaran hari ini itu bisa kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil untuk mendeskripsikan kekayaan milik perusahaan tersebut, utang dan modal yang dimilikinya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Ananda sering-sering membaca bukunya di rumah, dan minggu depan Ibu akan tanya lagi tentang pembelajaran minggu hari ini.